Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar dengan materi fabel ya. Masih di tema 7. Pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Hewan itu sama dengan binatang ya. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi itu artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Jadi hanya hayalan, ceritanya tidak nyata ya. Lalu fabel juga disebut dongeng tentang hewan. Nah, kalian perhatikan, berikut adalah ciri-ciri fabel. Tadi apa fabel itu? Fabel adalah dongeng tentang hewan atau cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Ciri-cirinya adalah 1, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Ya. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Lalu yang ketiga, memiliki alur cerita atau jalan cerita. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Ya. Di dalam fabel juga ada yang namanya unsur intrinsik fabel. Apa itu unsur intrinsik fabel? Unsur intrinsik fabel adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik dalam fabel sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang ada dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokohnya. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel itu. Lalu yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan fabel kepada pembaca. Ya. Nah, sekarang di sini ada cara-cara ya menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi dulu. Maka kalian harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, baca dulu semua atau isi seluruh fabelnya dengan sungguh-sungguh sampai kalian paham apa isinya. Ya. Lalu yang kedua, kalian catat nama-nama tokohnya yang ada dalam fabel itu. Lalu yang ketiga, tadi yang kedua apa? Nama-nama tokohnya ya yang dicatat. Kalau yang ketiga, sifat tokohnya yang dicatat. Sifat tokoh di dalam fabel. Lalu yang keempat, kalian perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh setiap tokohnya. Ya. Kalau yang keempat ini sudah kalian kerjakan, maka kalian nanti akan mengetahui isi fabel yang kalian baca. Paham ya? Di video selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Kalian simak isi fabelnya, lalu kalian catat. Cara menemukan isi fabel kan sudah ada ini ya. 1, apa tadi? Membaca dengan sungguh-sungguh atau mendengarkan isi fabel itu dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, catat nama tokohnya. Dan yang ketiga, catat juga sifat tokohnya. Lalu, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Kalian simak di video selanjutnya, ada cerita fabel ya. Lalu kalian tulis tugasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita hewan atau fabel dengan judul Tupai dan Kura-kura. Di tepi hutan, hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai,
kura-kura adalah hewan yang lambat. Bahkan untuk berjalan saja, ia sangat lama, mirip dengan keong. Tupai tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasehatinya. Entah sudah berapa kali kura-kura menasehati Tupai. Tupai memang dikenal oleh kura-kura sebagai kawan yang tidak sabaran. Ia selalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Pernah dahulu, Tupai hampir saja sesak nafas gara-gara memakan buah di atas sebuah batu besar dengan rakus. Saat duduk di atas batu itu, Tupai nampaknya asik memakan buah itu sendiri. Memakan buah-buahan yang diambilnya di dalam hutan. Sang Tupai tidak mau membaginya dengan kura-kura yang berada di sebelah batu tempat Tupai duduk. Walaupun kura-kura tidak diberi makanan oleh Tupai, ia tetap baik. Kura-kura menasehati Tupai agar memakan buah di tangannya dengan perlahan, agar tidak tersedak. Ucapan kura-kura tidak dihiraukan Tupai. Hampir saja sang Tupai sesak nafas karena tersedak buah yang dimakannya dengan cepat. Sikap Tupai pada kura-kura berubah setelah kejadian di kolam yang dalam, dekat pohon apel. Suatu hari, Tupai pergi mencari makanan. Tak lama ia mengitari hutan, lalu Tupai menemukan sebuah pohon apel. Di bawah pohon apel itu terdapat sebuah kolam yang cukup indah, namun dalam. Tanpa pikir panjang, Tupai langsung memanjat pohon apel tersebut. Di saat yang bersamaan, kura-kura tanpa sengaja melihat Tupai yang terburu-buru memanjat pohon apel. "Hei Tupai, hati-hati saat memetik pohon apel itu. Kolam ini dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam di sini," ucap kura-kura memberi saran. "Iya, aku sudah tahu," saut sang Tupai. Mendengar nasihat kura-kura, Tupai merasa kesal. Namun, ia tetap melanjutkan niatnya memetik buah apel di atas pohon sampai tangannya penuh. Setelah puas memetik apel, Tupai hendak turun dari pohon. Tiba-tiba Tupai terpeleset. Buah apel yang di tangannya jatuh. "Aduh, buah apelku jatuh ke kolam," ucap sang Tupai sambil bersedih. "Sudah, tidak apa-apa Tupai, jangan dihiraukan. Yang penting kamu tidak jatuh. Tadi aku sudah menasehatimu agar hati-hati. Sekarang berhentilah, jangan bersedih dan cepat turun dari pohon," ucap kura-kura yang menasehati Tupai. Walaupun nampak bersedih karena apel-apelnya jatuh ke dalam kolam, Tupai tetap menuruti nasihat kura-kura. Ia pun turun perlahan tanpa membawa sebuah apel di tangannya untuk dimakan. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura yang baik hati itu menghampiri Tupai dan berkata, "Ini apel-apelmu Tupai. Tadi aku sudah mengambilkan apel yang kamu jatuhkan di dalam kolam. Sekarang kamu tidak usah bersedih lagi ya," ucap kura-kura. "Kura-kura, terima kasih. Maafkan aku karena tadi tidak mendengarkan nasihat darimu," kata Tupai sambil menangis. Kura-kura memaafkan sang Tupai. Akhirnya, Tupai membagi apel yang dipetiknya kepada kura-kura. Mereka menikmati apel-apel tersebut bersama-sama. Kini, Tupai dan kura-kura menjadi teman yang baik dan saling tolong-menolong. Nah, tadi Ibu sudah membacakan fabel yang judulnya Tupai dan kura-kura. Tugas kalian adalah memahami isi fabel itu, ya. Lalu catat nama-nama tokohnya. Tokoh itu nama-nama hewan yang ada di dalam fabel tersebut, ya. Lalu catat juga sifat-sifatnya, ya. Tadi bagaimana sifatnya? Lalu perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh, 3 saja. Ya, 3, lalu tuliskan di buku. Ibu kasih contoh yang pertama.
ya untuk peristiwa. Yang pertama, untuk peristiwa yang terjadi atau dialami tokoh, kura-kura memberi saran kepada tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Nah, berarti kalian hanya menuliskan peristiwanya hanya 2 saja. Ya. Besok saat PTM kalian bawa tugasnya. Untuk video pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.